Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Rel, aku mohon ya, kamu jangan ngajak berantem dia. Tapi itu cewek yang mau cari mati, Fit. Udah sekarang kamu masuk ke kamar. Aku bentar lagi balik, ya? Kamu bisa bedain nggak air sama bensin? Makanya kalau kamu punya otak sama pikiran itu harus bersih. Dan dengan sikap kamu ini, kamu malah membuktikan kalau aku sama Farel sama sekali nggak bersalah. Dan kamu lupa, Miss, aku sama Farel udah bukan sahabat kamu lagi. Astaga, Farel? Miska kenapa? Gak tau, Bi. Miska tiba-tiba pingsan, Bi. Pi, aku kayaknya nggak bisa ke tempat Pak Suni deh, Pi. Aku mau ngantar Miska dulu, Pi, ya. Ya. Ayo cepet, buruan. Tadi kamu sendiri yang teriak ke Fitri kalau kamu sehat. Jadi mendingan aku pulang, kan? Makanya kamu jadi orang. Jangan sering pura-pura. Orang jadi nggak percaya sama kamu. Tenang aja, Miss. Nanti kita kirimin makanan kok. Tapi yang pastinya, kita nggak akan kirim makanan seperti apa makanan yang kamu kirim ke Farel. Yang dari Oma. Yang ada peletnya itu. Kita nggak akan mungkin kok mau ngeracunin kamu. Bil, sayang, kamu suka cerita-cerita dongeng nggak? Kayak princess ini, suka nggak? Suka. Setiap kalau aku pengen bobo, aku selalu ceritain dongeng sama mama. Abel, mama itu... Nah, sekarang coba Abel tanya sama mama ya. Dongeng mana yang Abel belum punya? Mah, dongeng apa yang aku belum punya? Lama-lama aku bisa gila kayak lo. Biarin aja lah. Yang penting kan Abel nyaman. Iya, tapi aku takut. Nggak sedikit kok anak yang suka bermain sama tokoh imajinasinya. Kamu tenang aja ya. Ya, kalau dia larut dalam dunia fantasinya, kita ikutin aja. Papa, itu mama. Mama tunggu, mama mau kemana? Mama! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Oh, kamu kenapa sih, sayang? Kamu lari, sayang? Aduh, maaf, Bu. Saya nggak nyangka anak ibu tiba-tiba nyebrang jalan di sini. Iya, saya ngerti kok, Pak. Nggak apa-apa ya. Ya Allah, sayang, kenapa sih kamu lari, sayang? Bu, di situ ada klinik. Mau saya antar? Nggak usah, Pak. Bapak tinggalin aja. Lagian ini bukan salah Bapak kok. Maaf ya, Pak. Bu, saya pamit dulu. Iya. Ya Allah, Bel. Makasih ya, Kayla. Maaf. Iya udah, kayaknya Abel mesti cepet-cepet dibawa klinik nih ya. Maafin Mama ya, sayang. Kamu tetap harus dijenguk sama ibu kamu. Kok tadi kamu lari-lari sih, sayang? Tadi aku
lihat mama keluar dari toko buku. Terusnya aku teriak, mamaku nggak dengar. Terusnya aku kejar deh. Mungkin mamanya lagi buru-buru kali, Bel, ya? Dia masih kecil untuk bisa menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Ya, sama halnya kayak Finza. Sekecil itu dia harus menerima kenyataan kalau ayah dan ibunya harus bercerai, ya kan? Makanya aku pernah minta sama Aldo dan juga Moza supaya jangan bilang sama Finza kalau Moza itu adalah ibu tirinya. Ya, bukan gak mungkin kan kalau Finza bisa melakukan hal-hal gak terduga kayak Abel kayak gini? Pa, aku kangen sama mama. Sayang, kau bawa foto mama nggak? Ada tuh di tas. Coba lihat. Ini aku lagi di rumah omaku, lagi liburan. Ini? Ini lagi di rumah. Wah, cantik banget ya. Sama nih sama kamu. Ya ampun, kalau tante jadi kamu ya sayang, tante pasti bakalan sayang dan bangga banget sama dia, ya kan? Kamu jangan heran ya, Kai. Kemanapun dia pergi, foto itu pasti dibawa. Oh, harus dong, ya kan Bel? Mama harus temenin kamu terus, ya? Ingat loh, foto-foto ini jangan sampai hilang, ya? Tapi nih, yang foto kamu sama kamu ini keren banget deh. Sama-sama cantik, gayanya juga oke. Kenapa kamu nggak pajang di kamar kamu aja, sayang? Ya udah, nanti kita beli bingkai foto yang lucu, ya, yang keren banget supaya fotonya bisa dipajang di kamar kamu, ya? Oke? Oke. Coba sih. Bentar ya. Halo, assalamualaikum, Mbak Moza. Waalaikumsalam, Kay. Kay, aku mohon kamu tenang ya. Finza dirawat di rumah sakit, Kay. Apa Mbak? Finza sakit? Sakit apa Mbak? Gimana kondisinya sekarang? Sekarang di rumah sakit mana Mbak? Kay, kamu sabar ya. Ini juga udah dapat perawatan yang terbaik kok. Finza kena DBD. Tadi darahnya udah dicek dan sekarang dia dirawat di rumah sakit Bakti. Kalau kamu mau kesini, aku nggak keberatan. Karena aku yakin Finza bakalan lebih cepat sembuh kalau dijenguk sama ibu kandungnya. Iya, aku kesana sekarang ya. Assalamualaikum. Kenapa, Kai? Finza sakit? Iya, dia kena DBD. Dia dirawat di rumah sakit. Sekarang aku harus kesana. Ya udah, kamu yang sabar ya. Aku doain cepat sembuh. Makasih, Adi. Maaf, aku harus pergi duluan ya. Ya nggak apa-apa, aku ngerti kok. Abel sayang, tante tinggal dulu ya. Iya, tante hati-hati ya. Iya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang saya bersumpah buat kamu. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah jadi ibu. Kamu tidak akan pernah punya anak. Atas nama cinta. Kenapa kamu, Mai? Gelisah nungguin suami ya? Nggak usah khawatir. Bram, papi kirim ke klien. Dan daripada kamu gelisah mikir yang enggak, sebaiknya kamu berdoa buat dia supaya dia sukses di proyek ini. Iya, Maya selalu doain dia kok, Pi. Tapi rivalnya cukup berat loh. Almost advertising. Bram, gimana hasilnya? Alhamdulillah, Bi. Kita berhasil mendapatkan proyek ini, Bi. Presentasinya Aldo sama sekali nggak diterima, Bi.
Hebat kamu, Bram. Iya dong, Pis. Suami siapa dulu? Dari dulu sih, Papi pikir Retro lebih unggul dari Almus. Tapi kenapa waktu proyeknya Pak Zaki kita bisa kalah ya? Tapi waktu itu emang konsepnya lebih unik, Bi. Ya, baguslah, Rel, kalau gitu. Bukan karena kamu ngalah dan memberi kesempatan sama sahabat, kan? Kapan sih Papi percaya sama aku, Pi? Rel, buktinya Papi kasih Bram untuk pegang proyeknya dan melawan Almus. Retro menang. Kenapa waktu itu kamu kalah? Jadi ya, maaf Rel. Mau nggak mau Papi harus bilang Bram lebih profesional. Rel, dalam bisnis kamu harus tega menghadapi siapapun. Kamu harus bisa mengalahkan rasa solidaritas kamu sama teman. Bisnis adalah bisnis. Dan kalau kamu tetap berjalan dengan idealisme, perusahaan ini akan nggak jalan, Rel. Dan pelan-pelan akan ambruk. Detik ini juga aku baru tahu kalau ternyata selama ini Papi nggak pernah percaya sama aku. Dasar keras kepala. Tiap kali dikasih tahu sama orang tua selalu ngebantah. Terus kalau udah kejepit, defensifnya kan main. Kayla. Ya sayang? Halo, Mi Vinza, Mi. Kenapa Vinza, Kay? Kamu kenapa nangis? Vinza sakit, Mi. Dia kena DBD. Sekarang Vinza dirawat di rumah sakit bakti, Mi. Ya Allah, ya udah sekarang gini ya sayang ya, kamu tenang aja. Kita semua akan ke sana. Jaga Vinza baik-baik ya. Ya udah, Mi. Cepetan ya, Mi. Pi, Vinza, Pi. Dia masuk rumah sakit karena DBD. Kita semua siap-siap yuk ke sana yuk. Ayo. Ya Allah. Kamu yang sabar ya sayang. Papi kenapa selalu bangga sama orang yang salah ya? Papi itu mata hatinya udah ketutup atau gimana sih? Selalu memuji orang yang berpihak sama dia. Aku tahu, Rel. Aku juga bingung. Kenapa semua yang kita lakukan selalu kurang di mata Papi? Walaupun kamu berprestasi yang lebih, Papi juga nggak pernah muji-muji kamu. Tapi giliran Mas Bram, giliran Miska, kayaknya aku lihat Papi selalu muji mereka berlebihan. Tapi nggak apa-apa lah, Rel. Kita ambil aja sisi baiknya. Maksud kamu? Kalau kita nggak siap untuk menerima pujian, malah bisa membuat kita tersungkur jatuh karena terlalu sombong dan membusungkan dada. Tapi sebaliknya, kalau kamu jarang menerima pujian, itu akan membuat kamu tertantang dan bekerja lebih keras. Nggak salah aku ngawinin Wonder Woman. Jadi, Superman jangan nyerah ya. Kamu jangan sedih dan kecewa karena sindiran Papi tadi. Rel, kita ke rumah sakit yuk. Vinza nama kena DBD. Iya Kak, kita ikut ke sana. Iya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Al? Presentasinya sukses? Retro yang menang, Mus. Maafin aku ya, Mus. Aku nggak konsen waktu presentasi sama Pak Sony tadi. Aku kepikiran Vinza terus. Pikiran aku nggak tenang.
Aku pengen cepet-cepet kesini, Mos. Nggak apa-apa, Al. Mungkin ini emang bukan rezeki kita. Dan Tuhan udah menggariskan kalau proyek ini emang udah harus jatuh ke tangan Retro. Udah, kamu nggak usah nyesel ya. Aku juga ngerti banget kok kalau kamu pasti kepikiran Vinza terus. Karena walau bagaimanapun, anak adalah prioritas utama kita, ya kan? Makasih ya sayang ya. Kamu selalu bisa membuat aku dari merasa nggak berguna jadi pede lagi kayak gini. Pasangan serasi adalah pasangan yang nggak boleh saling memojokkan. Aku juga belajar dari kesalahan rumah tanggaku yang dulu, Mus. Kesalahan terbesar waktu itu, kita sama-sama saling gak bisa ngertiin kondisi. Yang ada cuma perasaan ego. Jadi ini yang kalian bilang kalau kalian itu orang tua yang terbaik, orang tua yang bertanggung jawab. Mi, udah dong, Mi. Ini di rumah sakit, Mi. Vinja juga sedang tidur, Mi. Udah diem kamu, Rel. Kamu dengar ya, Aldo. Kalau kamu tidak bisa menjaga dan merawat anak, kamu jangan sok-sokan mau dibilang orang tua yang terbaik dong. Bu Lia, Pak Utama, kalau mau jenguk anak saya, silakan dengan cara baik-baik. Tolong jaga ketenangan di sini. Ingat ya, Al, kalau saja waktu itu Vinza ada di tangan kami, Vinza tidak akan kok mengalami hal seperti ini. Bu, kalau udah selesai jenguk anak saya, silakan segera tinggalkan tempat ini. Dan kamu, Mus, sekarang kamu jadi tahu kan, kalau ngerawat anak itu tidak segampang yang kamu kira. Apalagi anak ini bukan anak kandung kamu. Sekarang apa yang terjadi? Anak ini jadi sakit kan? Iya. Bu Lia, saya nggak pernah minta pendapat ibu tentang istri saya. Jadi tolong, jangan sekali-sekali berani menghina atau memojokkan dia. Dengar baik-baik ya, Mos. Kamu sudah merebut Vinza dari tangan Kayla. Kamu sudah merampas hak asuh dia. Sekarang saya bersumpah buat kamu. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah jadi ibu. Kamu tidak akan pernah punya anak. Bu, saya bilang tinggalkan tempat ini. Ya udah dong, Mi. Mi. Ayo dong, udah kita pulang aja, Mi. Maaf ya. Tante, emangnya kenapa sih? Mama perutnya itu harus diikat kain tebal. Emangnya kalau ibu hamil harus digituin ya? Atas nama cinta. Fit, mau cepet-cepet ke kantor ya? Oma nebeng ya? Mau kemana, Oma? Ya, Oma mau mampir ke guest house. Mau ngapain sih, Mam? Loh kok ngapain? Kemarin kan Vinci bilang ya, kalau kita itu setiap hari harus memperhatikan Miska. Dan Vinci juga bilang ya, kalau ada apa-apa sama Miska, Oma itu bisa mampir ke sana, gitu. Lah, berhubung kemarin itu ya Miska itu jatuh pingsan, sekarang gak ada salahnya dong kalau Oma itu mampir ke sana, ya? Ya udah. Tapi nanti Oma pulangnya sendiri ya. Sama Pak Amin aja dijemput ya. Soalnya abis ngedrop Oma, aku sama Fitri langsung ke kantor. Yuk. Hati ya, Mam. Mama, kenapa sih
Mama tiap hari selalu aja pakai benda itu. Mah, adik bayi kan ada di dalam perut. Apa dia nggak kesakitan ya? Mama, kalau mau pakai benda itu jangan kenceng-kenceng ya. Kan kasihan adik bayinya. Nadine, kamu masih ingat pesanan waktu itu kan sayang? Kamu jangan pernah ngomong sama siapapun dan bilang sama siapapun kalau mama pakai ini ya di perut mama. Anak pinter. Nah, dimakan dong sarapannya. Masa diacak-acak gitu sih makanan? Juga lagi patah hati, Pak. Patah hati? Patah hati sama siapa? Mana Nadine? Bukan, sama Tante Salsabila. Jadi kapan Papa baikan sama dia? Jadi Yuga kapan punya ibu baru? Papa pokoknya harus baikan sama dia. Tuh, Yuga aja udah ngedukung. Cincin ada, duit ada. Kemarin udah diajarin nembak. Ajarin. Lu bikin malu gua di mall lo. Terus sangka homo-homoan ngajarin. Tahu ah, bayangin aja gua udah takut. Ya udah, Pak. Kalau gitu Papa juga anterin deh. Papa cemen nih. Ayo dong, Man. Bangun. Tunjukin. Aku bisa. Iya, gue pasti bisa. Gue pasti bisa memperjuangkan cinta gue. Lebih baik menikah dengan Salsabila atau tidak sama sekali. Merdeka! Koko! Aduh, kamu tuh ngagetin. Untung nggak jantungan. Tahu lo, gue cari juga bibir lo. Aja. Mana mikir. Oma, Miss, ini Oma bawain gepuk daging kesukaan kamu, dimakan ya. Makasih ya Oma. Oma tuh emang perhatian banget ya sama aku. Gimana nggak perhatian? Sifatnya sama. Ngomong apa kamu, Rul? Enggak, cuma nyimpulin aja. Biasanya kalau orang kompakan tuh punya persamaannya banyak. Kayak kamu sama Fitri, ngeyel, keras kepala. Kok mau ngatain kita sih? Ya mungkin emang ada satu sifat yang tanpa kita sadari itu sama. Ya mungkin sifat itu yang membuat kita berdua selalu kompak. Ini ya, kantor. Tante Fitri. Nadine, kenapa sayang? Tante, emangnya kenapa sih Mama perutnya itu harus diikat kain tebel? Emangnya kalau ibu hamil harus digituin ya? Kain tebel? Maksud kamu apa sayang? Tante lupain aja ya soal itu ya. Lupain ya. Nadine takut. Nadine soalnya nggak boleh ngomong itu. Ya Tante ya. Nadine, ngomong tuh sama Tante. Tante pengen tahu. Lagian kamu kenapa sih kok ketakutan kayak gitu? Tapi benar ya Tante. Jangan pernah bilang soal ini ke Mama. Tante janji sayang. Nadine pernah lihat Mama perutnya dibelit-belit sampai tebel. Kenapa ya? Ya, Nadine cuma kasihan aja sama adik bayi yang ada di perut Mama itu. Apa karena kandungannya terlalu lemah, makanya harus diikat kain? Tapi kok aneh ya? Belum pernah aku dengar orang hamil harus diikat sama kain. Atau jangan-jangan sekarang ini dia cuman... Astaga, kalau sampai itu terjadi, aku gak akan pernah maafin dia. Fitri, sayang. Ya, Rel. Nadine, Tante pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngomong sama Farel nggak ya? Tapi Farel itu kan orangnya frontal. Takutnya ntar dicuriga, langsung nanya ke Miska. Bisa-bisa Nadine yang kena marah sama Miska. Kasihan Nadine-nya. Tapi kalau dibiarin, kok perasaan aku nggak enak ya? Sayang, Miska hari ini tumben ya? Nggak ngotot pingin bareng.
Sayang, aku ngomong kok dicuekin. Enggak, Rel. Rel, emangnya kalau orang hamil itu perutnya masih dibelit-belit sama kain ya? Dililit pakai kain. Kayaknya aku nggak pernah denger kayak gitu deh. Tapi setahu aku ya, kalau misal orang udah melahirkan baru dililit pakai kain, itu namanya apa itu ya? Stagen. Iya itu namanya. Ya biar perutnya balik lagi. Kamu tumben nanya kayak gituan? Emang kenapa, Fit? Kamu pernah lihat kayak gituan? Gak penting kok. Oh, kamu. Gimana ya? Ngomong gak ya? Duh, jadi bingung sendiri. Oma mau kemana? Ke kamar. Oma ingin lihat bentuk itu perut kamu, Miss. Atas nama cinta. Oma tahu nggak? Makin lama tuh Fitri makin manas-manasin aku aja. Dia tuh kayak ngerti perasaan aku gimana, Oma. Dia kayaknya nggak sayang deh, Oma, sama anak yang aku kandung. Padahal Oma harus tahu ya, setiap kali aku ngeliat kemesraan mereka berdua, perut aku ini bisa mendadak mulus, Oma. Kayaknya anak yang di dalam perut aku ini protes. Kok bisa gitu ya, Oma? Wah, calon anak kalian ini pinter loh. Ayahnya pintar, ibunya juga pintar. Wah, bakal anak kalian itu pasti pintar. Ya ampun, Oma. Kalau aja Oma tahu di rahimku ini udah nggak ada lagi kehidupan sama sekali, Oma pasti pingsan saat ini juga. Aduh, Miss, perut kamu tuh udah kelihatan besar loh. Wah, ini mukanya kayak siapa ya? Farel ganteng, ibunya juga cantik. Wah, kalian ini memang perpaduan yang pas sekali. Kira-kira anak kalian ini perempuan apa laki-laki ya? Nggak tahu juga, Oma. Waktu aku periksa ke dokter kan usia kandungannya juga masih kecil. Jadi jenis kelaminnya belum ketahuan. Kalau gitu, yuk. Oma mau kemana? Ke kamar. Oma ingin lihat bentuk itu perut kamu, Miss. Oma tuh bisa lihat loh. Dengan melihat ya bentuk perut orang hamil, Oma bisa menebak laki apa perempuan janinnya. Ayo. Maksud Oma mau lihat perut aku langsung? Lah iya atuh, ayo. Aduh, Oma aneh-aneh aja sih permintaannya. Bisa gawat nih kalau misalnya ketahuan perut aku cuman bohongan. Kok kamu bengong? Kenapa sih? Oma tuh ingin lihat perut kamu. Bagaimana bentuknya gitu. Kok, kenapa kamu malu ya? Kita kan sama-sama perempuan, kenapa masih malu? Ayo. Ya Mama, kok belum siap-siap sih? Tadi kan katanya mau nganterin Nadine sekolah. Nadine kan takut telat. Iya sayang, Mama ambil tas dulu ya. Oma lihat perutnya lain kali aja ya. Lagian bukannya pamali ya, Oma. Nebak-nebak jenis kelamin bayinya apa. Nanti kan kita bisa lihat juga kalau udah 7 bulan. Kita lihat dari tes USG-nya. Ya kan, Oma? Ya udah deh. Ya, Oma, aku nganterin Nadine dulu ya, Oma. Sekalian abis itu langsung ke kantor. Permisi, Oma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, handphone Salsa kok ketinggalan ya, Ma? Memang ke kantor tidak bawa handphone ya? Gawat nih, Pak. Tapi dia pasti balik lagi kok, Pak. SMS dari siapa ya, Ma? Jangan-jangan dari Norman. Terus terang ya, Ma. Papa masih sakit hati sama dia. Mama juga nggak setuju kok kalau mereka berhubungan lagi. Salsa sayang, aku tahu orang tua kamu marah sama aku.
Tapi aku nggak gentar. Nanti jam makan siang, aku datang ke kantormu ya. Tunggu aku ya sayang. Wah, Kenapa, Pak? ternyata mereka masih ketemuan, Ma. Kurang ajar dia. Awas nanti ya. Baru tahu rasa kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Pak, handphone aku ketinggalan. Padahal tadi jalan aku juga udah lumayan jauh. Terpaksa dia aku balik lagi. Ini dia. Salsa, apa kamu masih sering ketemuan sama si Norman? Enggak kok, Pak. Jangan kan ketemu. SMS atau telepon aja juga nggak pernah. Jadi, kamu udah benar-benar putus sama dia kan? Bagus dong. Yaudah deh, Pak. Mah, Salsa pergi dulu ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pi? Manggil aku? Mel, coba kamu bandingkan ini. Punya aku sama Mas Bram. Ya. Tapi nggak habis pikir, Rel. Kok proyek kamu itu bisa sampai over budget? Kenapa sih biaya produksinya mahal? Padahal yang punyanya Bram itu bisa lebih murah. Ya jelas dong, Pi. Dia sengaja bayar kru di bawah standar. Overtime aja nggak ada, Pi. Nah, justru kamu harus mencontoh dia dong. Proyek kamu udah lama, mahal lagi. Pi, kalau aku lama, karena aku mementingkan kualitas. Aku pengen hasil yang terbaik, Pi. Buktinya yang Bram punya bagus kan? Klien sama sekali nggak komplain. Ya emang klien nggak ada yang komplain, Pi. Kru, nggak ada yang mau lagi diajak kerja sama dia, Pi. Rel, kok kamu bingung sih? Kru kan bukan cuma mereka aja. Kalau sekarang ini kan banyak kru yang cari job, yang cari order. Kalau dari satu tempat kita nggak bisa dapat kru, kita cari kru dari tempat lain. Gitu aja. Papi sama Mas Bram sama aja ya, Pi. Itu namanya nggak manusiawi, Pi. Maaf, Pi. Aku nggak bisa kayak gitu. Walaupun kru dianggap paling sepele, mereka harus dihargai, Pi. Kalau kita udah kerja sama, itu namanya satu tim, Pi. Rel, udahlah, udah. Kamu akui aja lah keunggulan Bram. Kamu bicara soal menghargai. Sementara kamu sendiri gak bisa menghargai kelebihan Bram. Gak ada yang pantas dihargai dari Mas Bram, Pi. Keras kepala. Gengsinya gak hilang-hilang dari dulu. Dan terhitung hari ini pula, Miska menggantikan posisi Moza sebagai account eksekutif. Atas nama cinta. Duh, waktunya nggak tepat nih. Kayaknya aku nggak boleh dulu deh ngomongin soal Miska ke Farel. Kamu berantem lagi sama papi. Aku nggak suka Fit dibanding-bandingin sama Mas Bram sama Papi. Bukannya aku iri ya, Fit ya. Tapi Papi tuh selalu deh nggak bisa ngeliat sesuatu dengan hal yang jernih. Masa Mas Bram ngelakuin hal yang nggak bener, tetap aja dipuji. Udah aja kan, Papi? Ya udahlah, mungkin aku harus menyelidiki sendiri soal Miska. Menurut kamu aku harus gimana, Fit? Sayang, aku nanya sama kamu, kok kamu bengong sih? Soal kandungannya Miska ya? Kok perut Miska sih? Kamu dengerin suami kamu tadi nggak? Dengar, Korel. Maksud aku, kandungannya Miska
makin hari perutnya itu makin besar ya. Ya namanya juga orang hamil, masa perutnya kecil terus. Tadi soal papi ya, sama Mas Bram. Kamu yang sabar ya sayang. Walaupun semua orang di dunia ini gak ada yang ngedukung kamu, tapi aku sebagai istri kamu akan selalu di samping kamu. Jadi kamu tenang aja. Apapun keputusan kamu, aku selalu ada di sisi kamu ya. Jadi kalau aku resign dari kantor ini, kamu ikut aku kan? Apa? Iya Om. Miss, kamu di mana? Kamu nggak ke kantor? Maaf Om, aku tadi kesiangan. Tadi Om datang ke guest house, makanya aku harus nemenin dia dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu ke kantor kan? Karena hari ini Om akan menyampaikan surprise untuk kamu. Surprise apa? Kalau saya bilang sekarang, itu namanya bukan surprise, iya kan? Bentar lagi aku nyampe kantor kok Om. Saya tunggu ya. Ya. Surprise apa ya? Mudah-mudahan gak nyangkut soal kehamilan lagi deh. Ngeri, aku masih takut tadi hampir ketahuan Oma. Pak Aldo, HB-nya sudah lumayan membaik. Alhamdulillah. Terus kapan saya bisa bawa pulang, Dok? Kalau keadaannya seperti ini, nanti sore sudah boleh dibawa pulang. Baik, Dok. Saya permisi dulu, Pak. Iya, makasih, Dok ya. Alhamdulillah. Sayang, sekarang kita boleh pulang. Kamu jangan sakit lagi ya, Nak. Mama sama Papa khawatir banget sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayla, aku boleh lihat Finza nggak, Mbak? Sebentar aja ya, aku mohon. Kamu masih belum puas ya, Ki? Semalam kita dimarah-marahin sama mami kamu. Al, aku cuma pengen lihat Finza, Al, sebentar aja. Perasaan aku benar-benar nggak tenang pas tahu dia lagi sakit. Dia gimana, Al? Udah baik kan? Udahlah, Ki. Kamu gak usah khawatir kayak mami kamu gitu. Dengan tangan aku dan Muza, Finza bisa kurus dengan baik kok. Aldo, kamu kok kayak gitu sih? Niat Kayla kesini kan baik. Kay, masuk. Pegang aja Finza. Aku yakin dengan tangan ibu kandungnya, Finza pasti akan lebih cepat sembuh. Mulai hari ini, Miska tidak jadi sekretaris Farel lagi. Alhamdulillah, akhirnya dia nggak akan mengganggu lagi, baik di rumah maupun di kantor. Tumben, papi bijak kayak gitu. Dan terhitung hari ini pula, Miska menggantikan posisi Moza sebagai account eksekutif. Posisi yang sudah lama ditinggalkan Moza sejak dia resign. Terima kasih Om. Terima kasih atas kepercayaannya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk Retro. Papi sama sekali tidak meragukan kemampuan dia, dan Papi yakin dia akan bisa menarik klien-klien bagus untuk Retro. Iya, dengan kemampuan menjilatnya. Atas nama cinta. Papi apa-apaan sih, Pi? Kenapa Papi angkat Miska jadi account eksekutif di sini, Pi? Rel, Papi kan udah bilang, yang berhak menunjuk siapa bekerja di sini, itu wewenang Papi. Dan juga menentukan siapa dapat promosi jabatan, juga Papi yang menentukan. Karena waktu itu Miska memberikan ide dan disukain sama klien. Lalu Papi kasih dia promosi jabatan, Pi. Terbukti lagi kan? Kamu memang tidak bisa menghargai dan menerima keunggulan orang lain. Tadi pagi Bram, sekarang Miska. Kamu kenapa sih? Apa semua predikat
hebat dan stempel hebat itu cuma kamu yang harus mendapatkan. Bukan gitu, Pi. Tapi Miska kan baru sekali, apa itu cukup? Apa itu kriteria seseorang untuk mendapatkan promosi jabatan, Pi? Nah, dia pintar. Dia potensial. Lulusan Aussie kan? Papi sama sekali tidak meragukan kemampuan dia. Dan Papi yakin dia akan bisa menarik klien-klien bagus untuk Retro. Iya, dengan kemampuan menjilatnya. Terus kamu mau gimana? Kamu mau dia tetap jadi sekretaris kamu dan duduk di depan ruangan kamu, terus kamu anggap angin karena kamu sama sekali tidak kasih kerjaan. Begitu? Kamu masih mau punya 2 sekretaris? Pi, aku nggak pernah mengangkat Miska jadi sekretaris aku, Pi. Papi yang memaksanya, Pi. Sekretaris aku cuma Fitri, Pi. Nah ya udah dong, Rel. Itu sebabnya Papi kasih dia jabatan lain. Aku nggak habis pikir. Harusnya kamu lega. Dia sudah ada di ruangan lain yang berarti tidak mengganggu kemesraan kamu sama istri kamu di ruang kerja. Apa sih masih protes saja? Aku cuma nggak mau Miska berharap banyak di perusahaan ini, Pi. Dia pasti menuntut lebih, Pi. Aku tahu karakter Miska. Kamu sudah tahu karakter yang dulu. Harusnya dari dulu kamu nggak tidur sama dia. Itu yang sekarang bikin semua jadi rumit. Datang ke rumah kamu. Ogah banget. Ya udah, sekarang mau ibu apa? Apa setiap detik harus kami laporin tentang perkembangan Vinsa? Kamu ngeraguin aku. Kalau aku nggak dapat kerja yang lebih baik dari Retro. Jadi selama ini kamu meragukan kemampuan aku, Fit. Atau jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan... Kamu bohongan ya hamilnya?